warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Burhadi, dalam pelajaran PPKN kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar hukum tertulis negara kita tercinta. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang dasar hukum yang tertulis negara, kenapa kok undang-undang kita dijadikan sebagai dasar hukum tertulis, kita akan mempelajari tentang apa itu dasar hukum yang tertulis. Jadi kenapa kok negara kita perlu adanya hukum dasar yang tertulis? Karena jika tidak ada hukum yang tertulis, maka undang-undang dan ketentuan lain itu dapat bertentangan. Selain itu, dengan adanya hukum dasar yang tertulis tersebut dapat membandingkan untuk membedakan antara hak dan kewajiban masyarakat yang menempati sebuah negara tersebut. Jadi itulah kenapa undang-undang kita harus dijadikan sebagai dasar hukum yang tertulis. Ya, jadi untuk membedakan hak dan kewajiban antar masyarakatnya. Nah, selanjutnya, kenapa undang-undang dasar kita dijadikan sebagai dasar hukum? Tentu kita akan pelajari juga tentang apa itu hukum dan fungsinya. Hukum itu adalah pedoman, patokan, panduan bagi manusia untuk hidup dan bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat. Sifatnya yaitu mengikat dan memaksa dan mengikat semua masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, mengatur kehidupan masyarakat secara damai dan menuju peraturan yang adil. Jadi dengan adanya hukum diharapkan keadilan dan keteraturan hidup yang ada di masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, dengan damai, dan dengan adil tanpa adanya pembeda atau kesenjangan. Fungsi hukum ada 5, yaitu menjadikan alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang berikutnya yaitu sarana mewujudkan keadilan sosial. Yang berikutnya yaitu sebagai alat menggerak pembangunan nasional. Yang keempat yaitu menjadi alat kritik, dan yang kelima yaitu menjadi sarana penyelesaian sengketa. Jadi di dalam hukum memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, digunakan sebagai pelindung masyarakat dalam mengkritik pemerintahan atau mengkritik status sosial yang berada di atasnya. Ya, dijadikan sebagai alat ketertiban karena tadi untuk mewujudkan keadilan. Jadi tanpa pandang bulu, semua masyarakat harus melaksanakan hukum yang berlaku dan hukum yang telah disepakati. Untuk jenis hukum itu ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di mana hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum yang tidak tertulis adalah kaidah yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta ditaati sebagai kaidah-kaidah hukum. Contohnya adalah hukum adat atau norma adat istiadat yang berasal dari turun-temurun di dalam masyarakat tertentu. Jadi meskipun aturan ini tidak tertulis, tetapi masyarakat percaya kalau kita melakukan kesalahan maka dapat dihukum secara hukum adat. Hanya masyarakat tertentu saja dan di wilayah itu. Ya. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai dasar hukum yang tertulis. Konstitusi itu berasal dari kata Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Selain itu, konstitusi berasal dari kata constitutie dari Belanda, constitution dari Inggris, constitution dari Jerman, dan constitution dari bahasa Latin. Nah, konstitusi sendiri itu berarti sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun sebuah negara. Menurut sarjana hukum C.S. Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara demokrasi, undang-undang itu mempunyai fungsi yang khas, fungsi yang berbeda
Jadi negara-negara lain yang tidak menganut asas demokrasi, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar kekuasaannya tidak sewenang-wenang. Itu berarti melindungi hak-hak warganya. Nah, itu disebut sebagai konstitusionalisme. Nah, negara Indonesia itu adalah salah satu negara yang menganut paham konstitusionalisme. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu berarti kekuatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi itu adalah berada di tangan rakyat. Ya. Jadi pemerintah atau pejabat begitu itu berasal dari rakyat, bekerja untuk rakyat dan hasilnya untuk masyarakat. Nah, dari undang-undang yang dijadikan sebagai hukum dasar tertulis, lalu kita akan membahas tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang 45. Jadi undang-undang yang ada sekarang kita akan bahas dari perumusannya. Nah, perumusan ini dimulai dari sidang BPUPKI. Jadi sidang BPUPKI itu ada dua. Yang pertama membahas tentang dasar negara dan yang kedua yaitu membahas tentang perumusan undang-undang. Yang dimulai pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, BPUPKI atau Badan Penyusun Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 yang membahas tentang dasar negara, dan sidang kedua tanggal 10 sampai 11 Juli 45 yang membahas tentang rancangan dasar undang-undang. Rapat tanggal 1 sampai tanggal 11 Juli 1945 itu karena tanggal 10 tidak menghasilkan keputusan, maka rapat dilanjutkan tanggal 11 menghasilkan 3 kesepakatan. Yang pertama yaitu membentuk panitia perancang undang-undang. Nah, panitia ini adalah diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya. Lalu panitia perancang undang-undang lalu membentuk panitia kecil perancang undang-undang. Dari panitia kecil perancang undang-undang diketuai oleh Mr. Supomo. Terus hasil yang kedua yaitu pembentukan panitia pembela tanah air atau PETA, diketuai oleh Abhikusno Cokro Suyoso. Lalu yang ketiga yaitu menghasilkan panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Jadi untuk setelah terciptanya sebuah negara, kita perlu adanya orang-orang yang paham cara mengatur uang, cara menjadi pembela atau menjadi tentara pelindung sebuah negara. Pada tanggal 11 Juli 45, panitia perancang undang-undang dengan suara bulat menyetujui isi dari pembukaan undang-undang tersebut. Diambilkan dari isi Piagam Jakarta. Selanjutnya dibuatlah panitia kecil perancang undang-undang yang berantakan Supomo, Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Ahmad Maramis, Singgi, Agus Salim, dan Sukiman dengan tugas yaitu membentuk rancangan undang-undang. Lalu rapat diteruskan pada tanggal 13 Juli 1945. Di panitia kecil perancang undang-undang melaporkan hasil kerjanya kepada panitia perancang undang-undang dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila, burung Garuda lambang Garudanya. Terus negara kesatuan sebutan Majelis MPR atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan yang ketiga yaitu membentuk panitia penghalus bahasa dari undang-undang tersebut. Nah, yang rapat ke selanjutnya yaitu tanggal 14 Juli 45 dengan agenda pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Soekarno melaporkan seluruh kerja panitianya di bawah asuhnya yaitu menyatakan pernyataan Indonesia merdeka, yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar itu sendiri yang terdiri dari 42 pasal. Jadi awal mula undang-undang kita itu terdiri dari 42 pasal. Selanjutnya rapat ke tanggal 15 Juli 45 itu melanjutkan tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Soekarno selaku ketua perancang undang-undang itu menjelaskan naskah tersebut dan ditanggapi oleh Muhammad Hatta. Lalu disetujui oleh Supomo selaku panitia kecil perancang undang-undang tentang pentingnya daripada proses penyusunan undang-undang. Jadi sebuah negara itu harus tahu, paham proses dari perumusan undang-undangnya. Jadi tidak
asal-asalan. Lalu pada tanggal 16 Juli naskah tersebut diterima. Lalu tanggal 17 Juli naskah tersebut diserahkan ke pemerintah Jepang melalui Jenderal Besar Terauchi, atau Jenderal Terauchi adalah jenderal tentara panglima tentara militer Jepang. Ya. Selesainya naskah undang-undang tersebut ditandatangani dan selesai pula tugas dari BPUP PKI. Jadi tugas BPUP PKI itu selesai tanggal 17. Lalu siapakah yang melanjutkan tugasnya sampai akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang proses pengesahan. Setelah tadi kita belajar tentang proses perumusannya, lalu kita akan belajar proses pengesahannya. Jadi proses pengesahan Undang-Undang NRI 45 itu setelah ditandatangani oleh Jenderal Terauchi dibawa ke Saigon begitu pada tanggal 17 Juli. Lalu Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang Tertinggi dengan menghasilkan kemerdekaan yang akan diberikan kepada bangsa Indonesia itu meliputi bekas wilayah jajahan Belanda. Ya, karena pada saat itu kita dijajah oleh Jepang. Jadi dari tahun 1942 sampai 1945 kita dijajah oleh Jepang. Dan harus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta atau PPKI. Jadi setelah 17 Juli 45 tugas PPKI selesai, lalu dilanjutkan oleh PPKI. Nah, PPKI itu siapa? PPKI adalah panitia yang melanjutkan tugas daripada PPKI. Pada tanggal 8 Agustus 45, Soekarno, Hatta, dan Rajiman itu berangkat ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Terauchi. Lalu pada tanggal 9, Jenderal Terauchi mengambil keputusan bahwa yang menjadi ketua dari PPKI adalah Soekarno dengan wakilnya yaitu Hatta, dan Rajiman menjadi anggota. Nah, PPKI boleh bekerja setelah tanggal 9 di pada saat itu juga. Cepat tidaknya pengerjaan panitia diserahkan sepenuhnya ke panitia sendiri. Jadi cepat tidaknya kemerdekaan Indonesia Raya itu kembali ke pekerjaan cepat tidaknya PPKI bekerja. Nah, setelah menyatakan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, satu hari setelahnya PPKI itu mengadakan rapat. Ya. Jadi tanggal 18 Agustus 45 menghasilkan keputusan bahwa yang paling utama yaitu mengesahkan pembukaan Undang-Undang 45. Yang kedua yaitu menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Untuk apa? Untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Jadi pembantu presidennya hanya KNIP. Nah, setelah undang-undang disahkan, maka secara formal negara Indonesia disebut sebagai negara republik. Ya, karena kita adalah negara kesatuan dan Indonesia naskahnya disebut sebagai UUD 1945 yang kita kenal sampai sekarang. Nah, naskah pembukaan undang-undang yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 itu adalah naskah yang sudah direvisi pada dasar negara yang sila pertama. Kalau di Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya karena menuai banyak pertentangan yang mana negara Indonesia adalah negara yang majemuk, tidak semuanya itu menganut agama Islam. Maka di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45 yang disahkan yaitu dasar negaranya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi usulan dari Muhammad Yamin ya. Nah, dari sistematika Undang-Undang 45 tersebut itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan itu sendiri, pembukaan Undang-Undang 45 yang terdiri dari 4 alinea. Terus yang kedua yaitu batang tubuhnya. Batang tubuhnya yaitu terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal sebagai aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Lalu yang ketiga yaitu penjelasan. Jadi ayat penjelas yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal. Jadi di dalam sistematika pembukaan Undang-Undang 45 itu terdiri dari yang pertama yaitu pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, yang kedua yaitu batang tubuhnya yang terdiri dari 16 bab tadi, dan penjelasan dari bab dan pasal-pasal yang ada di atasnya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran daring kali ini yang tadi kita membahas tentang pengesahan dan perumusan Undang-Undang 45 yang menjadi sejarah besar terlahirnya bangsa Indonesia. Sekian pertemuan daring pada pembelajaran PPKN kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.